Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1284. Semakin keruh saja air ini, gumam Luo Xiu sambil duduk bersila di atas piringan dao abadi setelah meninggalkan menara pedang langit, menatap jauh ke cakrawala luas nan kelabu dengan dahi berkerut karena pusing. Alam surgawi begitu luas, ia bahkan tak tahu harus mulai mencari Lu Mengyao dari mana, dan sekalipun ia berhasil menemukannya, mungkinkah ia bisa mengalahkan sosok misterius yang kemungkinan besar berada di atas tingkatan penguasa dao. Tanpa sadar, sebuah kota muncul dalam pandangannya dan kota itu bukan tempat asing baginya, karena itulah kota Qingtian. Di antara 12 istana langit milik klan langit, istana langit Qingtian menempati posisi pertama. Konon, setelah penguasa Dao sejati Tianchu membuka daratan alam surgawi, ia mengambil 12 murid, dan mereka inilah yang mewarisi ajarannya, bukan darah keturunannya. Dari sanalah terbentuk 12 Changtian dan 12 istana langit. Luo Xiu pun menyimpan kembali piringan Dao dan melangkah masuk ke kota Qingtian, pusat utama alam surgawi sekaligus kota terbesar, tempat di mana informasi dari berbagai penjuru berkumpul. Mungkin saja di sini ia bisa mendapatkan kabar tentang Lu Mengyao. Tak disangka olehnya, baru saja ia tiba di kota itu, ia langsung melihat sosok yang sangat dikenalnya meskipun telah bertahun-tahun tidak bertemu. Luo Xiu yakin dirinya tidak salah mengenali, punggung ramping yang baru saja melintas di hadapannya pasti milik Lu Mengyao. Sosok itu berbelok dan menghilang di tikungan jalan, membuat Luo Xiu buru-buru menyebarkan kekuatan kesadarannya untuk melacak. Namun baru saja ia melakukannya, kekuatan spiritual yang jauh lebih kuat tiba-tiba menyapu balik dan menghancurkan miliknya. Luo Xiu yang berdiri di tengah jalan langsung memucat, lalu memuntahkan darah segar. Ia terkejut bukan main, ia bahkan belum melihat siapa lawannya, tapi kekuatan spiritualnya sudah dihancurkan. Itu artinya, kekuatan orang itu berada jauh di atasnya. Sosok pertama yang terlintas di pikirannya adalah senior, misterius dari dalam menara pedang yang pernah disebut Tuan Pedang Wuxiang. Jika memang ada satu orang yang cukup kuat untuk berada di sisi Lu Mengyao dan tak bisa ia ukur kekuatannya, maka hanya orang itu satu-satunya. Saudara Luo, tak disangka bisa bertemu lagi di sini. Apa yang terjadi? Kenapa kau memuntahkan darah? Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari lantai 2 sebuah kedai di pinggir jalan, membuat Luo Xiu menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya. Kau, kenapa bisa berada di sini juga? Tanyanya sambil berjalan naik ke lantai 2 dan duduk di hadapan Ling Hu Zixuan. Sudah bertahun-tahun mereka tak bertemu. Kini Ling Hu Zixuan telah mencapai tahap pertengahan Kaisar 9 putaran, suatu hal yang tak mungkin dicapai hanya dengan bakat belaka. Pasti ia memperoleh peluang besar dalam perjalanannya. Dalam dunia bela diri, bakat memang penting, tapi yang jauh lebih menentukan adalah keberuntungan, peluang, dan kerja keras. Menurut Luo Xiu, Ling Hu Zixuan adalah orang yang pandai mengumpulkan informasi dari segala arah, dan sifatnya sangat perhitungan. Ia tak akan muncul di tempat ini tanpa alasan yang kuat. Hehe, sepertinya takdir kita memang saling terkait, saudara Luo. Kudengar kau sudah mencapai tingkatan supreme, tapi aku punya kabar buruk untukmu, ujar Zixuan sambil tersenyum geli. Katakan saja, sahut Luo Xiu santai sambil meneguk araknya, meski pikirannya tengah berputar memikirkan bagaimana cara bertemu kembali dengan Lu Mengyao. Kiki sudah menjadi seorang supreme juga, dan kini ia disebut Sun Ze Jiusang, ucap Zixuan seraya menghela napas dan menghabiskan araknya dalam sekali teguk. Secepat itu, meskipun Luo Xiu sedang melamun, ia tetap mendengar jelas ucapan itu dan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kiki, satu-satunya penerus teknik kecapi 9 tangisan dewa berduka, memang dikenal sebagai wanita jenius nomor 1 di alam para supreme, dan bakatnya memang luar biasa. Tapi meski demikian, ia masih tergolong generasi muda, semestinya ia tak bisa melesat secepat itu. Dari informasi yang ia tahu, para jenius seangkatannya paling tinggi baru mencapai tahap akhir Kaisar 9 putaran. Menembus ke tingkat supreme bukan hanya soal sumber daya, tetapi pemahaman mendalam terhadap dao asal. Benar, dia terlalu cepat. Aku tak mungkin menyusulnya seumur hidup, kata Zixuan dengan senyum getir. Luo Xiu memahami perasaan itu, yang membuat Zixuan terpukul bukanlah perbedaan kekuatan mereka, melainkan perasaan pribadinya. Bukan masalah apakah Kiki bersedia bersamanya atau tidak, tetapi kesenjangan kekuatan itu saja sudah menjadi tembok yang membuat Zixuan kehilangan kepercayaan diri. Itu belum tentu kabar buruk. Kau masih muda, bisa memulai dari awal. Alam semesta ini luas, masih banyak wanita cantik dan luar biasa, kata Luo Xiu sambil tertawa menggoda melihat ekspresi putus asa rekannya. Zixuan mendengus, kau memang selalu cuek begitu, ya. Tapi jangan lupa, Kiki itu berniat membunuhmu. Sekarang dia sudah menjadi supreme, apa kau tak merasa tertekan? Mendengar itu,
Luo Xiu hanya tersenyum tanpa menjawab merasa tertekan. Itu hanya lelucon baginya. Bahkan jika Qi telah mencapai puncak suprim atau menjadi eksistensi tertinggi, Luo Xiu tetap tidak akan merasa terancam sedikitpun. Tentu saja, hal ini tidak perlu ia katakan kepada Zixuan karena ia tahu rekannya tidak akan memahami. Mereka masih bisa duduk bersama dan minum karena masa lalu yang mengikat mereka, namun kenyataannya, mereka sudah berada di tingkat yang berbeda. Kau biasanya punya informasi lengkap. Aku mau tanya soal satu orang. Kau tahu keberadaan seorang murid perempuan menara pedang langit bernama Lu Mengyao? Tanya Luo Xiu, mengalihkan topik. Jangan-jangan saudara Luo jatuh hati padanya iya. Ucap Ling Hu Zixuan dengan ekspresi usil penuh tawa menggoda. Tapi soal perempuan yang kau sebut itu, aku memang tahu sedikit. Di antara para tokoh muda yang bangkit di alam surgawi selama beberapa tahun ini, yang paling terkenal adalah Lu Mengyao. Katanya, bakatnya dalam jalan pedang benar-benar luar biasa. Dan kebetulan juga, sebelum aku bertemu denganmu di kota ini, aku sempat melihatnya di kota Qingtian ini. Ling Hu Zixuan mengucapkannya dengan nada penuh makna, jelas sekali ia mengira Luo Xiu mengikuti jejak Lu Mengyao hingga ke kota ini. Ngomong-ngomong, di kota Qingtian ini sebentar lagi akan ada sebuah bursa perdagangan. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Luo Xiu langsung memotongnya dengan ekspresi keheranan, tunggu, kau bilang bursa perdagangan. Tak heran Luo Xiu memasang wajah heran seperti itu, sebab terakhir kali ia bertemu Ling Hu Zixuan di kota Qingtian, mereka juga pergi bersama menghadiri sebuah bursa perdagangan. Saudara Luo, bisa tidak kau biarkan aku menyelesaikan kalimatku? Zixuan cemberut. Bursa perdagangan yang waktu itu kita datangi, jika dibandingkan dengan yang satu ini, ibarat debu di antara langit dan bumi, mengerti? Katanya penuh semangat. Kau tahu tidak, siapa saja tokoh besar yang akan hadir di sana? Kabarnya akan ada tokoh setingkat penguasa Dao yang hadir langsung. Tambahnya bersemangat. Aku sendiri bisa ikut ke sana, juga karena mendapat restu dari leluhur keluarga kami. Menurut Zixuan, leluhur keluarga mereka dari generasi ini telah berhasil menembus batasan setelah bertapa selama jutaan tahun dan kini telah menapaki tingkatan suprim, dikenal sebagai Zun Zilinghu. Namun, untuk bursa perdagangan kali ini, tokoh seperti Zun Zilinghu yang baru saja naik ke tingkat suprim pun dianggap hanya sebagai peserta baru yang ingin memperluas wawasan. Bursa perdagangan tingkat penguasa Dao, ya. Gumam Luo Xiu sembari menyipitkan mata. Biasanya para kultivator bela diri dengan tingkat kekuatan yang tidak terlalu jauh berbeda akan mengadakan bursa perdagangan secara berkala, tapi biasanya hanya untuk kalangan sendiri, tidak terbuka secara luas. Apalagi jika sudah sampai ke tingkat penguasa Dao jelas bukan bursa biasa. Namun di tengah kekacauan besar yang mengguncang 3 alam dan gejolak di 8 wilayah para suprim, para penguasa Dao yang selama ini diam di atas awan pun mulai gelisah dan bergerak. Tujuan dari bursa perdagangan ini tak lain adalah mencari harta atau pusaka yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Tapi yang lebih menarik perhatian Luo Xiu bukan bursa itu sendiri, melainkan apakah senior misterius yang diduga membawa Lu Mengyao juga akan hadir di sana. Ia merasa kemungkinan itu besar. Kalau bukan karena bursa ini, mengapa orang sekuat itu bisa muncul di kota Qingtian? Apa syarat untuk bisa ikut? Tanya Luo Xiu. Hanya ada satu syarat, yaitu harus berada di atas tingkat suprim. Peserta boleh membawa maksimal 2 pengikut, jadi aku bisa ikut karena dibawa oleh leluhur kami, jawab Zixuan. Saat itu, ia mengeluarkan sebuah batu komunikasi yang sedang menyala terang tanda bahwa ia menerima pesan. Leluhurku memanggilku, lokasi bursa perdagangan ada di dalam batu giok ini. Kalau kau jadi datang, kita bertemu di sana ya. Ia pun meninggalkan sebuah kristal darah asal dan menyerahkan batu giok itu kepada Luo Xiu sebelum beranjak pergi. Lokasi bursa berada di sebuah kediaman dalam kota-kota Qingtian. Saat Luo Xiu tiba di sana, tidak ada penjaga di gerbang, namun seluruh bangunan dikelilingi oleh formasi penghalang yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang memiliki kekuatan setingkat suprim. Luo Xiu mengangkat tangan dan dengan sekali gerakan membuka celah dalam penghalang itu, lalu melangkah masuk dengan tenang. Sesampainya di dalam, ia langsung menuju aula utama di mana sudah banyak orang yang hadir. Meski mereka menyembunyikan aura kekuatannya, Luo Xiu bisa merasakan bahwa setiap orang di ruangan ini bukan orang biasa. Semua yang duduk adalah para suprim dan di antara mereka ada beberapa orang muda yang berdiri di belakang, jelas mereka dibawa untuk belajar dan melihat dunia yang lebih tinggi. Di tempat seperti ini, Luo Xiu tentu tak sembarangan menyapu ruangan dengan kesadarannya satu kesalahan bisa membuatnya berurusan dengan para penguasa Dao yang mungkin tersinggung. Matanya menyapu sekitar dan ia langsung mengenali Ling Hu Zixuan yang berdiri di belakang seorang lelaki tua berambut putih tak lain adalah Zun Zilinghu. Zixuan melambaikan tangan padanya lalu membisikkan sesuatu pada leluhurnya, dan Zun Zilinghu pun menoleh dan memberi hormat dengan tangan terkatup. Luo Xiu tentu saja membalas hormat itu dengan sopan dan berjalan mendekat. Namun langkahnya terhenti seketika tatapannya terpaku karena di sana, ia kembali melihat Lu Mengyao.
Saat di jalanan kota Qingtian sebelumnya, ia hanya melihat punggung dan langsung mendapat tekanan hebat hingga memuntahkan darah. Ia tak sempat memperhatikan kekuatan gadis itu. Tapi sekarang, ia bisa melihat dengan sangat jelas Lu Mengyao sudah mencapai tingkat supreme. Padahal, bahkan ketika Ji Wushuang tewas, ia baru berada di puncak Kaisar 9 putaran. Sekalipun Lu Mengyao mewarisi setengah dari inti ilahi milik Ji Wushuang, rasanya mustahil ia bisa meningkat secepat ini. Bersambung.